Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berbagi ilmu untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian telah kami laksanakan. Kedua, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua umat Muslim untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang terbaik, dan yang paling utama adalah menjalankan semua sunnah-sunnah Rasul. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, izinkan kami mempresentasikan hasil laporan akhir dari pelaksanaan penelitian RKAT Universitas Negeri Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, judul dari penelitian yang telah kami laksanakan ini adalah inovasi alat latihan berbasis IoT atau Internet of Things untuk monitoring denyut nadi dan performa atlet. Nah, ini adalah tim risetnya. Saya sendiri, Alimuddin, sebagai ketua tim pelaksana penelitian ini. Yang kedua ada Ibu Liza. Yang ketiga ada Bapak Donald Safrianto. Dan dua orang lagi, Ibu Suci Wulandari dan Ego Saputra, itu adalah mahasiswa kami. Bapak Ibu yang kami hormati, alat yang kita kembangkan ini adalah sebuah alat yang sudah berbasis Internet of Things, di mana kami merangkai alat-alat seperti sensor, eh, GPS, monitor, untuk menciptakan suatu alat baru yang bisa melihat, bisa membaca denyut nadi pada saat proses pelaksanaan latihan. Nah, untuk tujuan penelitiannya adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah solusi pemantauan cerdas. Artinya apa di sini adalah pemantauan cerdas untuk melihat denyut nadi. Karena realita yang terjadi sekarang akhir-akhir ini banyak yang meninggal gara-gara tidak melihat seperti apa denyut nadi pada saat mereka latihan. Terkadang mereka latihan melebihi dari denyut nadi maksimal. Sehingga kami yakin dan percaya alat yang kami buat bisa membantu dan menolong pada saat pelaksanaan kegiatan olahraga. Nah, tujuannya yaitu bagaimana kita mengembangkan sebuah prototipe. Kami merancang prototipe sebuah alat latihan yang berbasis Internet of Things dengan sensor denyut nadi, dan nanti akan kami buatkan juga sebuah modul pemantauan performa atlet. Jadi kita lihat seperti apa denyut nadi maksimalnya, seperti apa denyut nadi latihannya, dan seperti apa denyut nadi istirahatnya. Dan itu akan berprogres. Yang kedua adalah sistem komunikasi dan aplikasi. Kita berusaha mengembangkan sebuah sistem komunikasi dan aplikasi untuk menampilkan data-data denyut nadi seperti yang di awal kami sampaikan. Fungsinya apa? Untuk melihat performa secara real time. Jadi selain melihat denyut nadinya, itu adalah salah satu untuk melihat performanya juga. Karena semakin tinggi intensitasnya, maka akan semakin tinggi denyut nadi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah uji akurasi dan kandalan. Kita mencoba menguji tingkat akurasi sensor yang kita gunakan, walaupun di pada saat uji coba awal kami laksanakan, sensor yang kami gunakan itu tidak berfungsi dengan maksimal karena eh, terkena dengan air, terkena keringat, sensornya malah berubah sehingga keakuratannya tidak berhasil. Nah, keandalan sistem dibandingkan dengan perangkat-perangkat konvensional lainnya. Yang keempat yaitu evaluasi efektivitas. Kita berusaha mengevaluasi seperti apa efektivitas alat yang kita buat nanti, dan itu akan membantu seorang pelatih untuk memonitor kondisi fisiologis dan performa atlet yang dilatihnya. Jadi alat ini kita memang rancang khusus untuk seorang atlet, tapi tidak menutup kemungkinan nanti beberapa masyarakat umum dapat menggunakan alat ini untuk selalu memantau latihannya sehingga tidak melebihi denyut nadi maksimal.
Nah, yang terakhir, yang kelima adalah rekomendasi pengembangan. Kita berusaha memberikan sebuah rekomendasi untuk terus mengembangkan alat-alat yang kita buat guna untuk meningkatkan fungsionalitas dan kepraktisan alat. Selanjutnya, Bapak Ibu, penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan desain dan pengembangan atau D&D. Dengan tahapan pendekatan yang kita gunakan adalah ADIE, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi masalah, bagaimana kita mendeskripsikan tujuannya kita, bagaimana kita mendesain dan mengembangkan alat yang sudah kita deskripsikan di awal. Setelah itu kita coba uji alatnya dan kita evaluasi hasil dari pengujian itu. Setelah itu barulah kita bisa rekomendasikan bagaimana penggunaannya. Jadi dia dengan model ADI ini, ADI itu adalah analisis, design, development, implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk pelaksanaannya kami menggunakan sampel sebanyak 13 atlet. Jadi atlet-atlet yang kita gunakan masih hanya sekedar uji coba skala kecil, yaitu atlet lari, atletik, atletik. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya, mulai dari analisnya, identifikasinya, bagaimana kita mendeskripsikan, dan yang paling terakhir adalah alat latihan berbasis IoT ini bisa kita rekomendasikan untuk digunakan sebagai alat latihan maupun sebagai eh, alat peninjau kesehatan, khususnya di denyut nadi dalam kegiatan berolahraga. Nah, adapun komponen-komponen utama alat Internet of Things yang kita gunakan ini, yang kita rancang ini adalah merupakan komponen-komponen kunci untuk memastikan pemantauan denyut nadi yang akurat dan efisien. Kita gunakan seperti mikrokontroler ESP32, kita gunakan sensor Max 30-100. Di sini ada LCD kecil juga yang kita gunakan, begitupun dengan baterai. Nah, mikrokontroler ESP32 ini kita gunakan sebagai kontroler utama, sebagai integrasi antara WiFi dengan WiFi, sehingga antara alat dengan PC atau laptop atau bisa kita langsung cek nanti di smartphone itu bisa terkoneksi. Yang kedua adalah sensor. Sensor ini kita gunakan untuk menghitung denyut nadi atau denyut jantung. Terakhir adalah LCD. LCD kecil itu kita bisa lihat juga di situ. Nah, yang paling penting di sini adalah baterai. Baterai yang kita gunakan adalah baterai yang cukup tahan lama. Itu berkisar 5 sampai 7 jam bisa bertahan, sehingga dalam sehari latihan pagi untuk atlet itu bisa digunakan untuk terus memantaunya. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah alat-alat yang kita rancang. Nah, bentuknya sekecil ini Bapak Ibu. Kenapa kita buat sekecil ini? Ini adalah rangkaian-rangkaiannya, mulai dari sensornya, baterainya sudah di dalam semua, sehingga inilah hasil alat pengembangan yang kita buat. Jadi memang agak kecil Bapak Ibu. Alat yang kita gunakan fungsinya apa? Lebih memudahkan untuk kita bawa pada saat berlari. Jadi alat ini nanti akan kita tempel ke lengan, boleh di pergelangan tangan, boleh di lengan atas, selama dia mampu mendeteksi denyut nadinya. Nah, alat ini juga akan terkoneksi Bapak Ibu dengan GPS langsung, sehingga dia bisa membaca pada saat kita berlari. Alatnya alhamdulillah sudah jadi dan telah kita laksanakan juga uji coba pada 13 orang atlet. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah inilah hasil penelitian, akurasi dan efektivitasnya terbukti pada saat kita lakukan uji coba. Nah, alat yang dikembangkan menunjukkan akurasi yang cukup tinggi dalam mengukur denyut nadi dan responsif dalam pengiriman data. Jadi data yang diperoleh dari alat ini, denyut nadi ini langsung terkirim ke PC atau bisa kita gunakan smartphone juga. Nah, untuk pengujiannya kita coba mengukur akurasi denyut nadi ini. Jadi kita bandingkan alat yang kita kembangkan dengan alat-alat yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari hasil uji coba ini, alat yang kita gunakan menghasilkan 71,8 bpm, sedangkan alat yang sudah ada itu 70,9 bpm.
Begitupun dengan latihan ringan, dengan latihan intens. Nah, perbedaannya sangat tipis Bapak Ibu, 0,9, 1,2, dan 1,8. Jadi tidak sampai melebihi dari 2 BPM. Artinya bahwa akurasi alat yang kita kembangkan ini sudah dapat digunakan oleh sudah dapat digunakan sebagai alat profesional atau alat-alat olahraga profesional. Jadi uji efektivitasnya mulai dari ketepatan datanya, kualitas latihannya pada saat digunakan itu sudah sangat baik. Nah, di kemarin kami pada saat uji coba juga melihat bahwa waktu pengiriman data rata-rata 0,8 detik atau secara real time. Jadi data yang dihasilkan pada saat latihan, misalnya contoh pada saat dia latihan ringan, itu langsung terkirim ke PC, ke laptop. Sehingga dalam waktu 0,8 detik itu sudah bisa terlihat. Kadang 0,8 tidak melebihi dari 2 detik data itu sudah masuk ke dalam laptop. Jadi secara real time kita bisa melihat kondisi atlet tersebut. Terus yang berikutnya kita coba juga sampaikan ke pelatih alatnya seperti ini dan menurut pelatih efisiensinya sudah luar biasa dan objektifnya sudah 85 sampai 90%. Itulah hasil penelitian yang telah kami lakukan, alat yang telah kami kembangkan. Nah, selain itu juga kita mencoba eh, melihat kepuasan pengguna. Jadi dari 13 orang atlet yang kita uji cobakan tadi, kita berikan juga sebuah feedback. Kita berikan kuesioner bagaimana kepuasan mereka pada saat menggunakan alat ini. Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Dari 13 atlet itu sekitar 92% mengatakan sudah sangat mudah untuk digunakan, 86% mengatakan nyaman untuk dipakai. Untuk kecepatan akses data mereka bisa melihat secara real time yaitu tadi berkisar sekitar 0,8 detik sampai tidak sampai 2 detik. Itu kecepatan akses data sehingga penilaian juga ada sampai 92%. Untuk keterbacaan di dashboard di laptop itu sangat tinggi juga, ada 94%, dan manfaat secara keseluruhan feedback dari 13 atlet ini itu 90%. Jadi penilaian tertinggi pada keterbacaan dashboard dan kemudian akses data. Itu Bapak Ibu hasil dari penelitian yang kami laksanakan dan ini adalah feedback dari pengguna yang telah kita uji coba. Jadi skor rata-rata sampai 90,8%. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya yang akan kami sampaikan dalam laporan akhir ini adalah status luaran. Nah, untuk status luaran kami yang direncanakan sudah dalam proses submit artikel pada International Journal of Human Movement and Sport Science ketiga. Dan kenapa kami masih menahan Bapak Ibu? Sebenarnya kemarin sudah kita submit tapi kita tarik kembali karena untuk jurnal Q3 ini dalam proses evaluasi dan alhamdulillah kemarin di Desember ini baru keluar hasilnya. Tapi setelah kita telah mendapat sedikit bocoran bahwa jurnal ini sudah naik ke Q2. Nah, ini draftnya Bapak Ibu, tinggal kita submit ulang aja lagi. Itu yang telah kami laksanakan untuk luaran. Jadi hanya satu luaran untuk penelitian yang kami laksanakan ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling terakhir adalah setelah penelitian yang kami laksanakan ini, penelitian pengembangan yang kami laksanakan ini, kami masih ada rencana kegiatan berikutnya, yaitu bagaimana mengembangkan alat ini dan melakukan komersialisasi. Nah, ada beberapa rancangan-rancangan kita, langkah-langkah lanjutan yang kami rencanakan. Semoga tahun berikutnya ini bisa terlaksana. Yang pertama adalah penyempurnaan desain dan perangkat. Bagaimana kita mengembangkan strap yang lebih ergonomis dan casing yang lebih ringan serta tahan keringat. Ini yang paling penting. Karena takutnya pada saat sudah berlari kencang, tiba-tiba sensor yang kita gunakan itu malfunction. Jadi itu yang perlu kita lakukan berikutnya. Bagaimana kita menyempurnakan desain yang kita buat ini. Kedua adalah pengembangan dashboard dan fitur aplikasi, menambahkan grafik progres,
notifikasi otomatis. Jadi rencananya alat ini nanti setelah kita kembangkan, kita buat juga ada notifikasi otomatis di alatnya itu sehingga atlet yang menggunakan mendapat peringatan apabila sudah melebihi denyut nadi yang seharusnya. Dan yang berikutnya adalah kita mau coba kembangkan ke aplikasi mobile. Jadi alat itu tidak perlu lagi kita lihat di laptop, tetapi kita bisa download aplikasinya. Tinggal kita masukkan data-data, di aplikasi sudah muncul secara langsung. Jadi dimanapun, kapanpun bisa kita gunakan dengan pengembangan yang rencana akan kita laksanakan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mencoba untuk uji coba sampel yang lebih besar karena kemarin sampelnya hanya 13 orang. Nah, untuk tahapan berikutnya, tahapan ke depan apabila ini masih bisa kita lanjut didanai untuk eh, tahun kedua, kita akan mencoba untuk sampel yang lebih besar. Kita coba dari berbagai cabang olahraga karena kemarin kita hanya mencoba untuk atletik saja. Nah, sekarang besok tahun berikutnya apabila ini kita lanjutkan, kita coba ke cabang-cabang olahraga yang lain. Begitupun dengan tingkatan usia. Yang keempat, Bapak Ibu, rencana kegiatan berikutnya itu bagaimana kita uji lapangan jangka panjang. Jadi, bagaimana kita mengimplementasikan alat ini dalam proses latihan reguler. Jadi, biasanya 4 sampai 8 minggu bisa kita cobakan ke atlet. Jadi, bukan hanya sekali dua kali coba, tapi berproses bertahap selama 8 minggu. Terakhir adalah bagaimana kita mampu memproduksi dan mengkomersialisasi apabila 4 rancangan ini sudah berhasil. Jadi tinggal kita merancang bagaimana kita mampu memproduksi dan komersialisasi, begitupun dengan promosi. Kesimpulan Bapak Ibu yang kami hormati, solusi inovatif untuk olahraga modern. Jadi alat ini sangat memberikan solusi inovatif. Yang pertama karena akurasinya tinggi, efektivitasnya real time, bisa langsung dilihat, dan yang paling utama adalah ini disukai oleh pengguna. Rasanya itu saja yang sempat kami sampaikan Bapak Ibu untuk laporan akhir penelitian RKAT kami, dan untuk penggunaan dana secara keseluruhan sudah habis dengan total dana yang diberikan, makanya kami membuat rancangan kegiatan berikutnya sehingga ini bisa dilaksanakan tahun-tahun berikutnya dan bisa didanai sehingga rancangan kegiatan ini bisa terlaksana. Rasanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Universitas Negeri Padang yang telah membantu dan membiayai kegiatan penelitian ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Saya selaku Ketua Peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam penyampaian laporan ini. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.